Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi berlian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, great miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family. Shalom, boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Untuk itu, inilah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, kita mau datang menyembah di hadapan-Nya. Saat kami menyembah, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan.
penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap kami menyadari bahwasanya Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan setiap kami untuk hadir di sore hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan sama-sama haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita bernyanyi bagi Tuhan dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau percaya bahwasanya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Setiap kita yang mengalami pergumulan, jawaban Tuhan itu tidak cepat tapi tepat. Untuk itu kita akan tenang jika kita terus bersama dengan Tuhan. Piano saja, mari jemaat angkat tanganmu katakan, ku rasakan, oh pertolonganmu, kami perlu pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, haleluya. Tanganmu bekerja, oh pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Kasih-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat tangan, di situ Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Kami percaya pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya, membela yang lemah dan memberi kekuatan untuk setiap kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mau mendengar isi hati-Mu. Bicaralah kepada setiap hati Tuhan, supaya benih firman itu boleh hidup dan bertumbuh di dalam kerohanian kami. Ucap syukur untuk sore yang indah ini, Beshem Yeshua, dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Sebelum khotbah ada sedikit pengumuman untuk jemaat, yaitu besok Jumat kita akan youth camp. Jadi dukung doa anak-anak youth gereja kita akan camping di Kopeng. Dukung doa agar semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana selama 1 malam saja. Lalu yang mau ikut masih bisa, paling lambat Selasa ya daftarnya. Lalu kita seperti biasa firman online hari Rabu tetap ada. Hari Jumat jam 5 sore doa terobosan. Dan hari Minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi Abuna mengajar kita tentang roh Haman, yaitu orang yang gila hormat, orang yang punya spirit kebencian, orang yang jahat, yang pikirannya sangat kriminal, dan hanya ingin membantai suatu bangsa.
di zaman kerajaan Raja Ahasiweros. Tapi sore hari ini kita akan belajar dari tokoh yang mirip seperti itu. Namanya adalah Herodes Agung. Dia adalah raja di zaman Yesus. Pada waktu itu kekaisaran Roma itu adalah kekaisaran terbesar di dunia. Daerah jajahannya banyak sekali. Itulah mengapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa yang digunakan di zaman Yesus itu ada bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, karena Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Maka Injil, surat-surat Paulus semua ditulis dalam bahasa Yunani, karena pada waktu itu bahasa Yunani bahasa yang semua orang ngerti, gitu ya. Dan pada waktu itu, Raja Herodes ini diangkat sebagai raja boneka. Raja yang mengepalai daerah di Yudea, yaitu isinya orang-orang Yahudi. Bapaknya Herodes ini adalah seorang politisi, saudara. Politisi yang dekat dengan Kaisar Roma pada waktu itu. Makanya Raja Herodes naiknya cepat, dapat promosinya cepat. Karena dia dekat dengan penguasa. Kita harus berterima kasih kepada Herodes, karena dia adalah seorang bapak pembangunan. Dia membangun dan merenovasi bait suci yang kedua. Jadi pada waktu itu pernah dihancurkan oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar, yang dalam khotbah Abu Nadir pagi Persia kuno. Ya. Lalu akhirnya dibangun kembali dan dibuat bagus oleh Raja Herodes. Sehingga orang-orang Yahudi, karena bait suci ada, maka orang-orang Yahudi bisa melaksanakan hukum-hukum Taurat, dan bisa beribadah dengan rasa nyaman. Dan ini semua dilakukan oleh Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi. Apalagi Raja Herodes membangun Caesarea Maritima, yaitu sebuah bangunan air raksasa di kota Caesarea, sampai hari ini masih ada. Bangunan air yang sangat kokoh dan drainase tercanggih di zamannya. Dan saking kokohnya sampai hari ini masih ada, padahal usianya sudah berabad-abad. Herodes juga mendirikan Masada dan Herodium. Apa itu? Itu adalah istana Herodes, saudara. Istana Herodes yang dibangun dengan sangat megah, dengan sangat kuat, sangat kokoh di atas bukit. Keren kan? Lebih kerennya lagi adalah bukitnya adalah padang gurun, yaitu padang gurun Yudea. Kita semua tahu bagaimana piramid dibangun itu susah sekali ya. Ada ilmuwan-ilmuwan yang mencoba merekonstruksi bagaimana cara membangun piramid. Di zaman itu yang belum ada teknologi. Ini dibangun sama sudah di atas bukit pasir padang gurun. Keren sekali. Karena prestasi-prestasinya itulah maka Herodes disebut sebagai Herod the Great. Yang artinya Herodes Agung. Dia orang yang cerdas, orang yang sangat hebat. Tapi sejarah mencatat dia adalah seorang yang super paranoid. Kita akan lihat beberapa sisi gelap, dark side-nya Herodes. Dia itu selalu curiga terhadap semua orang. Dia tidak bisa percaya dengan siapapun yang ada di sampingnya dan selalu berpikir negatif. Bahkan termasuk keluarganya sendiri. Anda tahu istrinya Herodes dibunuh sama Herodes sendiri karena Herodes curiga istrinya selingkuh. Tidak terbukti selingkuh, tapi dibunuh. Kemudian Herodes membunuh 3 putranya. Dihukum mati karena bapaknya curiga, dia putranya ini bersekongkol melawan dan memberontak bapaknya. Dan mengancam posisi bapaknya sebagai raja Yahudi. Kelam bukan? Saya sedih ketika mempelajari tentang sosok Herodes yang sangat cerdas dan hebat ini. Karena dia lupa bahwa keluarga itu adalah sebuah fondasi. Keluarga adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau keluarganya kuat, kehidupannya kuat. Amin, setuju dengan saya? Kalau keluarganya lemah, maka apapun yang dikerjakan pasti akan ikut lemah dan tidak bisa bertahan dengan kokoh. Hati yang tidak boleh disakiti itu saudara, sebenarnya itu hati anggota keluarga. Loh, sebenarnya tidak boleh menyakiti hati semua orang, betul ya? Tapi kalau keluarga disakiti, nggak boleh. Kenapa? Karena keluarga itu istilahnya tahu bau kentut masing-masing, ya kan? Kakak tahu bau kentut adiknya, adik tahu bau kentut kakaknya, tahu bau kentut, ya. Dan apa?
walaupun bau, tapi masih tetap sayang. Tapi masih mau tidur bareng ya. Saya tidur bareng, ya yang ketawa pelaku-pelakunya itu. Saya seumur-umur itu tidur selalu ada partnernya, saudara. Dulu partnernya sama Abang Nova, sekarang partnernya sama People. Seru, kenapa? Karena sebelum tidur kita selalu berantem bersama. Berantemnya apa? Bukan rebutan remote AC, bukan rebutan remote TV, tapi rebutan guling, saudara. Kayak anak kecil gitu ya. Tapi ya inilah saudara. Kita marah, kita ngambek, tapi kita rukun lagi. Namanya juga saudara. Kita tahu jelek-jeleknya saudara, tapi kita tetap sayang. Dan Herodes lupa yang satu ini. Sehingga ketika fondasinya dia hancur-hancurkan sendiri, hidupnya perlahan-lahan mengalami kehancuran. Suatu hari tiba-tiba orang Majus datang. Ini bukan khotbah Natal, tapi ini ada kaitannya. Orang-orang Majus datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan satu kota, Yerusalem. Kaget semua. Karena mereka tiba-tiba datang dari jauh dan langsung datang ke istana Herodes. Matius pasal 2 ayat 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tiba-tiba Herodes sakit kepala, saudara. Penuh kepalanya, dia ketakutan. Siapa ini? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Karena tiba-tiba ketika dia hidup lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba ada bintang di langit. Bintangnya beda. Tiba-tiba ada segerombol orang Majus datang, satu batalion. Tiba-tiba ada orang-orang Yahudi yang membacakan nubuat tentang kedatangan Mesias. Dia kaget. Dia dengar berita ini langsung ibaratnya naik darahnya. Siapa ini? Kehebohan apa lagi ini? Siapa pemimpin baru ini? Aduh, gitu ya. Egonya mulai terganggu. Dan tiba-tiba saudara, Herodes ini berubah menjadi iblis. Jiwa diktatornya keluar. Apa yang dia lakukan? Lihat ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Wow, mengerikan saudara. Jiwa diktatornya keluar. Siapa yang mengganggu rencananya, dia bunuh. Dan bahkan dia tidak mau ambil risiko, dia tidak mau membunuh satu orang saja yang mengganggu kerajaannya, tapi dia bunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu adalah sebuah pembantaian yang lebih kejam dari Haman. Jadi kalau tadi pagi kita belajar tentang Haman itu baru rencana. Baru ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Tapi ini Herodes ini sudah dilakukan. Dia sudah bukan lagi rencana, tapi sudah action. Sudah membinasakan anak-anak bayi-bayi kecil Yahudi yang tidak berdosa hanya karena apa? Hanya karena egonya dia. Pembantaian pertama di perjanjian baru, saudara, dimulai oleh Herodes, sang diktator ini. Pembunuhan orang tidak bersalah. Tapi menurut catatan sejarah, Herodes akhirnya meninggal karena sakit. Sakit parah, komplikasi. Dan dokter-dokter yang menulis catatan itu berkata, dia meninggal dengan kondisi sangat mengerikan karena begitu kesakitan. Ngeri saudara, akhir-akhir ini lagi heboh perang di Timur Tengah.
perang ini akan berdampak secara global. Ketika apa? Negara-negara lain mulai ikut-ikutan. Negara A pihak ini, negara B pihak ini, negara C ikut. Baru hari ini sudah muncul berita Amerika Serikat mulai ikut-ikutan. Ini ngeri saudara. Kita di Indonesia tenang-tenang saja, tapi nanti dampak ekonominya itu akan ikut terasa. Dan kalau kita nggak betul-betul doa sama Tuhan, kita akan terseret arus kekhawatiran dunia. Tapi kalau kita dari pihak netral ya, kita dari orang yang netral, yang tidak berpihak, kita melihat bahwa si A merasa diri paling benar, makanya dia melakukan perang ini. Si B merasa paling benar juga, makanya dia membalas ke sini. Jadi dua-duanya ngotot sama-sama benar. Lalu mulai muncullah tokoh-tokoh diktator-diktator dunia mulai muncul ke publik. Mulai buka suara, mulai tampil di media sosial ya, mulai ngancam-ngancam. Anda tahu di negara-negara di Asia, ya di utara sana, itu pemimpin-pemimpinnya diktator saudara. Ada seorang pengusaha, tidak boleh sebut mereknya, pengusaha besar sekali di republik itu, tiba-tiba hilang di telan bumi. Kenapa? Karena dia bicara mengkritik pemerintah. Ngeri kalau kita berhadapan dengan diktator-diktator ini. Kenapa? Karena orang tidak boleh bicara, dianggap melawan penguasa. Nah kalau kita lihat, diktator-diktator di seluruh dunia ini punya satu kesamaan saudara. Di hatinya tidak ada kasih. Mereka punya kesamaan, yaitu merasa diri itu yang paling benar. Aku yang paling hebat, aku yang bisa mengerjakan ini. Dia merasa bahwa orang lain bodoh, cuman aku yang pinter. Yang paling bijaksana cuman aku gitu ya. Aku. Pokoknya aku dan hanya aku. Suatu hari ada anak youth yang sedang berantem sama temannya. Lalu anak youth ini diejek. Kamu kayak anak kecil gitu. Kamu enggak dewasa gitu. Lalu anak youth ini cerita sama saya bilang ya sudah kamu tenang saja. Kan kamu yang dewasa, kamu yang ngalah gitu. Coba saudara, natur manusia itu menganggap orang lain yang tidak dewasa. Natur manusia menganggap orang lain yang salah, aku yang benar. Tapi di hati kita harus ada kasih. Ketika dua pihak bertikai, tapi sama-sama punya kasih, masalah itu akan selesai. Hanya kadang kasih itu hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Yesus datang ke dunia saudara untuk mengajar seluruh manusia tentang hukum yang terbaru yang paling up to date. Apa itu? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan Tuhan berkata tidak ada hukum yang lebih kuat, yang lebih benar, tidak ada hukum di atas hukum kasih. Karena kita hidup dalam perjanjian baru. Tuhan itu kan paling ngerti toh anak-anaknya. Tuhan paling ngerti kelakuan ciptaannya. Ciptaannya itu punya apa? Pride. Punya rasa ego yang tinggi. Lalu Tuhan datang ke bumi mengajarkan kita, dia memberikan nyawanya. Artinya apa? Ini loh yang namanya true love. Ini yang namanya kasih yang sejati. Yesus datang ke bumi untuk membina, bukan untuk membinasakan. Anda pernah baca di Alkitab, Yesus membinasakan orang. Tidak ada ya. Satu-satunya yang Yesus pernah kutuk itu adalah pohon ara. Pohon aranya mati. Kenapa? Untuk menunjukkan ke murid-muridnya bahwa ada kuasa perkataan. Perkataan berkuasa untuk mematikan, tapi perkataan berkuasa untuk menghidupkan saudara. Perkataan bisa berkuasa untuk memberikan kasih. Dan kasih itu penuh kuasa. Yesus memaafkan. Yesus selalu memberi kesempatan orang lain untuk berubah. Dan ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ini adalah nasihat Paulus tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, luar biasa ini. Ini apa? Paulus bilang ini orang paling rohaninya paling top. Ya.
bisa berbicara dengan makhluk supernatural. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Itu hanya bunyi-bunyi saja. Tidak berdampak, tidak memberi efek, tidak memberi sesuatu yang positif. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Artinya apa? Orang cerdas. Orang pintar, orang yang dipakai Tuhan karunia-Nya banyak. 1 Korintus 12 menceritakan ada berapa? Karunia-karunia Roh Kudus ya. Punya semuanya gitu ya. Tapi apa kata Paulus? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Herodes orang hebat, bangun sini, bangun sana, prestasinya banyak. Tapi karena dia tidak punya kasih, bagi Tuhan dia sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini bicara soal apa? Orang yang murah hati. Dalam dunia ini, orang ada dua, saudara. Ada yang pelit, ada yang murah hati. Di sini Paulus ngasih tahu, sekalipun kamu tuh murah hati, kamu memberikan nyawamu untuk dibakar, memberikan semua yang kamu punya untuk pekerjaan Tuhan, memberikan semua untuk yayasan sosial. Tapi kalau kamu tidak melakukannya dengan kasih, Tuhan berkata itu tidak berguna. Tapi seorang janda miskin itu ya, yang memberikan uang kecil, peser kecil, tapi dia memberikannya dengan segenap hatinya ke bait suci. Dan Yesus berkata, itu persembahan terbaik. Kenapa? Karena hatinya memberikan dengan kasih. Galatia pasal 5. Apa itu? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu lagu sekolah minggu saudara, ada 9 buah roh, Anda sudah hafal. Saya percaya Anda hafal, tapi ayo dipraktekkan. Pemain musik maju ke depan. Ayo kita praktekkan buah-buah roh ini. Anda sudah hafal. Mari kita praktekkan. The spirit of Herod di dunia modern ini bisa ada di mana saja. Teman-teman yang masih sekolah ya, bisa nggak ketemu guru yang seperti Herodes gitu ya? Oh bisa, galak, suka yang marah-marah, nanti kalau nggak suka ngasih nilai jelek gitu ya, ngasih nilainya 50 gitu. Yang di kantor bisa ketemu Herodes, bisa. Suatu hari ada teman saya yang kerja ikut orang lain gitu ya. Jadi karyawan. Lalu saya lihat di HP-nya dia, tiba-tiba dia ditelepon sama bosnya. Tapi saya lihat nama kontaknya itu apa saudara? Bos wedok gendeng. Saya kayak, ki sopo? Akan saya tanya gitu ya, ini siapa? Dia bilang, ini bosku, bos wedok gendeng katanya. Kenapa? Karena nanti dia maunya ini. Nanti terus 5 menit berubah, 5 menit lagi berubah lagi. 5 menit berubah lagi, jadi dia stres gitu kerja sama bosnya ini. Tapi ya saya bilang, ya sudah semangat saja ya, hadapi dengan senyum. Di kantor kita bisa ketemu Herodes, di mana-mana Herodes itu ada. The spirit of Herod. Tapi gimana cara kita menghadapi Herodes, saudara? Kasih, tidak ada cara lain. Anda ingat nggak, suatu hari wapres kita, Gibran, diwawancara. Sebelum jadi wapres dia ditanya, gimana rasanya mau jadi wapres gitu kan. Lalu wapres Gibran itu bilang, saya dikatain pelongo-pelongo. Terus wartawannya, terus Bapak gimana responnya? Biasa saja, biasa saja. Nah itu hati yang Tuhan mau. Jadi kalau kita menghadapi Herodes-Herodes itu, biasa saja. Ya, biasa saja saudara. Kenapa? Karena di hati kita ada kasih. Spirit of Herod itu juga bicara soal kecemburuan.
Anda tahu nggak, hari-hari ini lagi viral, ini barusan terjadi. Jadi gini ceritanya, Mr. Beast, yaitu seorang YouTuber kelas dunia, dia mengadakan giveaway. Ayo follow akun saya, komen, share ke teman, nanti orang yang beruntung tak kasih duit. Apa yang terjadi saudara? Satu orang Indonesia bisa mengalahkan persaingan sekian juta warga dunia, menang loh. Ada satu orang Indonesia tahu dapat berapa? Dapat duit rezeki nomplok 800 juta rupiah saudara. Keren nggak cara Tuhan memberkati? Tapi, belum selesai. Tapi, jutaan netizen di Indonesia mereport akun itu sehingga akun tersebut hilang. Dan Mr. Beast kesulitan untuk mencari di mana orang asli itu. Coba saudara, ketika orang menerima berkat, orang-orang di sekitarnya cemburu. Dan kecemburuan itu adalah spirit of Herod. Tidak suka. Kok enak ya dia dapat uang 800 juta, kok enak ya cuman ngepost gitu doang. Kok bisa? Apa yang dilakukan netizen Indonesia saudara? Di-report rame-rame, jutaan akun mereport akun itu hilang. Mr. Beast kesulitan mencari orang aslinya. Dan apa yang terjadi? Kemudian netizen-netizen Indonesia mulai membuat akun dengan foto yang sama, dengan nama yang sangat mirip. Supaya siapa tahu Mr. Beast-nya salah pencet akun gitu ya. Jadi rekeningnya 800 jutanya nyasar ke rekening dia. Coba lihat, netizen itu kejam sekali loh. Kejam sekali. Orang-orang di luar sana itu tidak punya kasih saudara. Tapi kita berbeda karena kita anak Tuhan, amin. Kita berbeda karena kita punya Bapa di surga. Kita harus punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Kita harus punya hati yang selalu berbelas kasih. Berbelas kasih dalam bahasa Inggris itu adalah mercy. Anjing gereja kita namanya mercy, saudara. Bukan Mercy ya Pak Andreas, kalau Mercy kan mobil bagus. Ini mercy Pak, artinya belas kasihan. Kenapa? Karena anjing ini diberi nama oleh pemiliknya pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Coba saudara, anak Tuhan harus punya sifat mercy. Jangan punya sifat mercy itu ya, galak saudara. Hari-hari ini anjing-anjing gereja lagi nakal-nakalnya. Jadi kalau Anda naruh sandal di luar pintu, mohon maaf, gereja tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, lubang, dan basah ya. Betul sobe, sudah banyak korbannya. Hari-hari ini lagi nakal sekali anjing-anjing. Garuk-garuk tanah ya, garuk-garuk tanah ditinggal. Hanger jemuran patah, sendal jemaat hilang. Ya. Jadi ya, tapi karena kita punya mercy, kita maafkan mereka. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Berikan hati yang penuh dengan mercy Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari yang mau terima mercy dari Tuhan, angkat tanganmu, katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Abuna akan memimpin dalam doa. Dia jamah segenap hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, dan beri damai, dan beri damai. Damai dari Tuhan turun atas anak-anakmu Tuhan. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Jamah kami Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan. Katakan dengan lebih sungguh lagi, dia jamah, dia jamah. Segenap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan jamah anak-anakmu sore ini. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Dengan iman katakan, ku jadi baru. Tuhan terima kasih, sore hari ini kami belajar dari Herodes yang terlalu mencintai segala sesuatu dari dunia ini. Bahkan dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kecurigaan dan tidak memiliki kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Bukankah Engkau mengajar kami bahwa kasih bukan hanya perkataan, tapi praktek dan perilaku yang nyata, yang terlihat, yang berdampak, dan bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman itu. Materaikan di dalam hati kami. Kami juga mengucap syukur bahwa 1 minggu sudah kami lalui. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang menolong, membantu, dan terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini juga kami boleh berkesempatan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dari setiap berkat yang kami peroleh. Karena kami mengerti bahwa semua berkat jasmani yang kami terima di dunia ini, itu karena Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan dan setiap usaha kami. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Jamah dan Engkau mengetahui hati mereka. Berikan mereka jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap pekerjaan, pelayanan, studi, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa sampai dengan hari ini, Engkau selalu memberikan roti yang baru untuk kami nikmati setiap hari. Seperti apa yang kami nyanyikan tadi, bahwa berkat-Mu baru setiap pagi. Dan selalu Engkau membaharui berkat itu day by day. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja di sepanjang minggu depan. Khususnya kegiatan Youth Camp. Berkati Tuhan dan berikan cuaca yang baik. Tidak ada hujan di lokasi perkemahan. Ada kekompakan untuk seluruh panitia dan terlebih para peserta. Mereka siap untuk mengalami pembaharuan hidup. Siap untuk dibentuk ulang sebagai generasi-generasi yang dipakai dan dipergunakan oleh Tuhan menjadi alat bagi penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Seluruh rencana dan kegiatan dari Youth Camp ini kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang menjaga, dan Tuhan sendiri yang memberkatinya. Oh Tuhan,
kami juga berdoa, dengar dan mendengar deru suara perang yang terjadi di Timur Tengah. Hentikan perang ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin di Israel, pemimpin di Amerika, pemimpin di Iran, agar mereka memiliki kasih, karena ada banyak korban-korban dari nyawa manusia yang tidak terkait dengan perang ini. Penduduk-penduduk biasa. Tuhan, lihatlah penderitaan mereka. Hentikan perang ini. Kami juga berdoa ada damai di Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Dan biar tidak ada pihak-pihak lain yang ikut-ikutan di dalam peperangan ini Tuhan, sehingga tidak terjadi perang dunia yang ketiga. Oh Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Kami percaya itu menjadi kekuatan bagi kami. Ada sesuatu yang kami bawa pulang, karena sore ini mengalami perjumpaan dengan-Mu secara pribadi. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, dengan membuka tangan kami, dan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang tidak pernah habis dari Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.